Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh power terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share, tapi linknya ya, tetapi jangan diunduh, apalagi terus dipotong-potong terus diunggah ulang, apalagi diadu-adu sama video lain yang juga potongan ya. Aku tidak pernah kasih izin untuk yang demikian. Jadi silahkan kalau berkenan linknya saja yang di share, kalau enggak ya nggak usah ya. Jadi jangan diunduh ya, atau diedit-edit itu biasanya. Oke. Selanjutnya untuk semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan kepada kalian semuanya. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Terima kasih ya untuk yang di TikTok, tolong dibantu tap-tapnya ya. Sekarang sudah ada 9 saudara kita yang ngaji bareng sama kita di TikTok, supaya nggak di-cut sama TikTok. Mohon dibantu tap-tapnya. Padang Sumatera Barat Hadigus, Kang Mas Nopri Henry. Oke, terima kasih Kang Mas Nopri Henry. Kang Bayu Seta dari Probolinggo juga hadir ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Aku kasih review sebentar ya sebelum kita lanjutkan. Ini tentang yang kemarin ya, dongeng itu ya. Jadi menolak ya, pengikutnya itu kan ada yang menolak setelah diikrarkan kenabiannya ya. Ya, yang kafir-kafir ini, kafir itu artinya menutup atau menolak. Ya, yang ditutup itu siapa? Yang ditolak itu siapa? Gusti Allah, alif lam lam ha. Ya, dan nabinya. Kalau era yang kita diskusikan ya Gusti Allah dan Kanjeng Nabi Soleh. Kalau di kita sekarang ya Gusti Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau mundur lagi Gusti Allah dan Kanjeng Nabi Isa. Mundur lagi Gusti Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad. Mundur lagi Gusti Allah dan Kanjeng Nabi Ibrahim kalau sampai ke belakang jauh. Ya. Dakwah para nabi itu tidak serta-merta begitu dakwah terus diterima, enggak begitu ya. Nanti itu akan, kalau dalam bahasa apa ya, dia mau ngomong takutnya nanti itu termasuk dalam diksi yang nggak diperbolehkan dalam TikTok ya, karena TikTok itu mesin, dia nggak bisa menilai sebuah diksi itu dari konteksnya ya. Ya ada sebuah istilahan watermelon ya. Nabi mengikrarkan kenabiannya itu nanti umatnya terbelah antara yang menerima dan yang menolak. Ya lagunya sudah begitu. Kanjeng Nabi Muhammad itu ketika memproklamasikan dirinya sebagai nabi,
Arab-Arab pagan yang ada di Mekah, kan Islam awal itu di Mekah, itu tidak serta-merta menerima. Bahkan pamannya sendiri si Abu Jahal, yang ketika kelahiran Kanjeng Nabi begitu senangnya. Jadi kalau kita lihat historikal ya, siapa sebetulnya panitia peringatan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad, itu ya pamannya sendiri yang menjadi penghalang dakwanya sendiri atau penentang dakwanya Kanjeng Nabi, yaitu si Abu Jahal. Ya, saking senengnya punya keponakan laki-laki, dia kan keliling kota Mekah gitu ceritanya ya, sambil ada rebana atau apa gitu ya. Oh, seneng dia ya, karena laki itu begitu berharga ya, dalam hierarki semitik itu begitu berharga ya. Nggak taunya setelah tahu keponakannya jadi nabi, dia justru jadi penghalang utama dakwanya ya. Itu pamannya sendiri seperti itu. Jadi kalau kita sekarang, aku misalnya nanti insya Allah kalian sebagai penerusku dakwah dapat rintangan, nah itu memang lagunya begitu, nggak ada ceritanya dakwah itu nggak dapat rintangan. Tinggal nanti model rintangan itu apa, itu lihat sesuai kondisinya masing-masing ya. Maksud gue sih, kalau lu nanti, harapan gue ada yang melanjutkan gue ya sebagai dakwah apa aja yang bisa kalian lakukan, dakwah virtual kayak seperti ini atau dakwah di lapangan juga terserah lah ya. Intinya berusaha menyampaikan Islam, terus nanti menemukan rintangan itu biasa-biasa saja. Jangan kamu berpikir ketika kamu masuk dalam dunia dakwah terus kehidupanmu serba enak gitu. Enggak begitu. Tolong teman-teman jangan lupa tap-tapnya ya, takutnya nanti tiba-tiba di-cut nanti. Jadi jangan berharap terus kehidupanmu enak gitu ya. Karena sunahnya begitu para nabi. Oke, kita lanjutkan. Mereka kafir-kafir yang menolak ya. Kafir itu kan menolak atau menutup Allah dan nabinya pada saat itu Nabi Soleh ya. Jadilah dibingkai dalam dongeng, yaitu ada batu besar atas permintaan mereka yang menolak yang kafir-kafir ini ya. Coba sih, ini bahasa gue ya supaya gampang, Soleh gitulah kira-kira ya. Coba sih lu keluarkan onta dari batu besar ini ya. Kemudian dikeluarkan onta dan sudah hamil 10 bulan dan air susunya terus menerus bisa diperah. Nah, jadinya dongeng seperti itu ya. Yang kemarin dongeng itu kalau di buku itu ya ada tertulis sebuah nama Ridwan Asani, yang gue juga belum tahu Ridwan Asani sendiri yang membangun dongeng ini atau Ridwan Asani itu mengutip. Jadi siapa sebetulnya cikal bakal yang membangun dongeng ini? Nah, nanti ujuk-ujuknya kalau kita bilang oh itu nggak rasional tuh begini, maka dia bilang mukjizat, larinya ke mukjizat, itu repotnya. Nah kalau semua dihantam mukjizat ya wis nggak usah diskusi wis, karena logika itu tidak akan mampu menyentuh mukjizat. Maka tugas kita untuk menentukan dahulu, benarkah itu mukjizat? Jangan-jangan sesuatu yang tidak masuk akal yang berupa dongeng, maka untuk menutup tuntutan rasionalitas dikatakan mukjizat. Nah, kita harus pandai bermain. Oke, mumpung aku ingat ya, bagaimana kerangka berpikir rasional. Ini sudah ya, yang belum jelas nanti besok. Nanti besok. Nanti bisa dilihat di seri yang keempat. Sekarang kita masuk seri yang kelima ya. Masuk seri yang kelima. Apakah ini menjadi seri tamat? Ya kita lihat nanti ya. Kan sudah pernah aku jelaskan kerangka berpikir ini ya. Rasio ya itu nanti terbagi 3. Ada irrasional. Ini kalau anak eksak ngerti lah ini. Ya. Ada trans rasional. Ini sudah ya 3 tahun lalu nggak salah ya. Ini masuk akal ya.
ini tidak masuk akal. Tulisan gue jelek, tolong lu perhatiin ya. Ini melampaui akal. Ya. Nah, kalau kita berbicara hal-hal yang rasional, yang masuk akal itu gampang. Akal bisa menerima. Nah, itu dia rasional banget. Nah, nanti ini akan mengajikan sebuah kebenaran aksiomatik. Aksiomatik itu kebenaran yang sudah tidak bisa disanggah lagi. Hanya orang yang nggak bisa berkerangka pikir ilmiah saja yang mampu menolak aksiomatik. Ini spidol, ini aksiomatis ini. Kalau ada orang mengatakan ini bukan spidol itu bermasalah itu. Ya. Ini secara rasional ini aksiomatis, ini spidol. Jadi rasio itu nggak ada masalah ya, karena dia masuk logika. Yang jadi masalah itu adalah irasional dan transrasional. Ini yang tengah ini gue hapus. Ya. Ini rasio ini nggak ada masalah. Nah ini loh, yang antara tidak masuk akal dan melampaui akal, ini orang kalau nggak ngerti bisa jadi kacau. Ya. Kembali kepada apa? Proof atau bukti. Kalau bisa dibuktikan, berarti sebuah peristiwa bisa dibuktikan terjadinya. Oh, dia benar-benar terjadi, tetapi akal tidak mampu menganalisisnya apa dan mengapanya, maka dia transrasional, melampaui akal. Tetapi kalau tidak terbukti, ya, tidak terbukti, maka dia tidak masuk akal. Contohnya begini, kalau kita lihat jaran kepang, kalau orang Jawa ya, kuda lumping, itu rasio itu sulit mencerna, tapi faktanya ada orang bisa makan kaca, beling, kalau orang Jawa bilang beling, makan kaca itu bisa. Itu logik, nggak mampu menganalisa apa mengapanya. Tapi faktanya terjadi, maka dia termasuk hal yang transrasional, melampaui akal. Nah, terus ada lagi pernyataan ada orang makan lokomotif. Kalau makan kaca tadi sudah ya, jalan kepang atau kuda lumping itu. Ada orang makan lokomotif. Nah, kita lihat terbukti nggak ada orang bisa makan lokomotif. Kalau nggak terbukti, berarti informasi itu tidak masuk akal, ya, alias irasional. Ya, irasional. Misalkan lagi teman-teman Tritunggal itu biasanya untuk mengcover jangan sampai dia dituntut secara rasional. Itu tidak bisa, Tritunggal itu nggak bisa dituntut secara rasional. Maka dia akan bermain ke sini, misteri, ke transrasional. Nah, masalahnya antara transrasional dan irasional itu kalau nggak cerdik sulit membedakan. Bagaimana cara membedakannya? Kita tuntut bukti. Bisa nggak dibuktikan? Kalau nggak bisa dibuktikan, dia berarti ya irasional, bukan transrasional. Tidak masuk akal, bukan melampaui akal, gitu ya. Oke, clear di sini ya. Tolong bantu tab-tabnya ya. Itu dia tidak masuk akal. Jadi kan begini. Bapa, terus Putra, terus Roh Kudus. Ini kan Allah ini. Ini kan Allah. Ini kan Allah. Kalau ini harus dikatakan tiga Allah. Kalau dikatakan satu Allah itu bermasalah. Satu Allah itu bermasalah. Nah, kebermasalahan inilah yang dia tidak bisa dibuktikan. Allah mestinya harus tiga Allah. Ketika dia ngomong satu Allah tapi tetap bertahan di satu Allah pada itu tiga Allah, dia larinya nanti ke misteri atau transrasional. Maka kita lihat buktinya bisa nggak ini dibuktikan? Nggak bisa, maka dia sebetulnya irasional bukan transrasional. Gitu. Ya. Oke. Nah, agama itu hanya boleh masuk wilayah transrasional sama rasional. Tidak boleh masuk wilayah irasional, tidak boleh. Ya,
hanya wilayah transnasional dan rasional aja masuk. Ya. Logis melampaui logis. Kalau tidak logis itu ya bukan agama, itu dogma itu nanti. Ya. Ini agama hanya boleh dan harus memasuki dua wilayah ini. Tentang eskatologi itu kita belum sampai, maka dia kawasannya masih misteri di sini. Ya. Oke. Nah, sekarang dongeng tadi itu bagaimana batu besar ya bisa keluar onta, sudah hamil 10 bulan dan air susunya diperah nggak habis-habis. Itu transrasional atau irasional? Silakan kalian berpikir. Kuncinya di bukti, bisa dibuktikan nggak? Sampai sekarang nggak ada bukti bahwa bisa onta keluar dari batu. Nah, itulah yang aku bilang dongeng kemarin itu. Masalahnya dongeng-dongeng itu justru dipegang menjadi sebuah kebenaran yang dibalut dengan sebuah kata, oh itu mukjizat. Ya, nah, kita sebagai Islam rasional tentunya tidak bisa menerima itu. Oke. Itu introduction-nya. Sebelum aku lanjutkan, aku akan bacakan komen yang masuk dari teman-teman semua yang ada di channel YouTube, ya. Untuk teman-teman di TikTok jangan lupa bantu tap-tapnya ya. Terima kasih yang sudah bergabung di sini ya. Ada Mas User ya. Terima kasih ya. Oke. Aku bacakan komen yang masuk. Pertama dari Kurniawan Taufik. Mas Kurniawan Taufik. Alhamdulillah Purwokerto hadir. Makasih Gus atas ilmunya ya. Semoga bisa menjadi edukasi buat kita semua untuk lebih memahami makna dalam Al-Quran. Karena selama ini kita didoktrin dengan kajian dongeng-dongeng yang ujung-ujungnya mukjizat ya. Salam Isra untuk semuanya. Oke, salam Islam rasional untuk semuanya. Terima kasih atas 3 merah hatinya. Kemudian ini Pak Guru kita ya, Yulian Mudis. Sorry kalau salah baca namanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gus Putih. Waalaikumsalam. Balikpapan selalu menyimak kajian JM, hanya jarang komen Gus. Perlu waktu dan kesabaran dalam mengikuti kajian jenengan agar mendapatkan pemahaman yang holistik. Benar ya, makanya ini pengikut kajian-kajian kita di TikTok itu nggak pernah sampai 100, apalagi sampai 1000, nggak pernah. Puluhan aja jarang. Ini sekarang ada yang mengikuti cuman 8 ya. Ya bermain di angka 10 ke bawah. Karena apa? Karena memang kajian-kajian ini kajian-kajian yang akademis, yang memeras otak, bukan yang nggih tapi mboten kepanggih, bukan. Ya. Oke, dan benar yang dikatakan oleh Kang Mas Pak Guru kita yang ada di Balikpapan ya. Perlu waktu dan kesabaran dalam mengikuti kajian jenengan agar mendapatkan pemahaman yang holistik. Ini namanya mentalitas akademisnya ya, karena guru sih beliau ya, main gitu ya. Sementara warga kita ini ya, warga YouTube maupun warga holistik warga YouTube maupun TikTok itu tidak berpikir sedemikian, sukanya hal-hal yang bombastis gitu ya. Dan aku sih tahu TikTok itu lebih subur untuk dunia perdebatan gitu ya. Tapi nggak apa-apa, aku akan melawan itu. Ya, aku juga akan menyuguhkan sebuah kajian di TikTok. Ada yang nonton ya monggo, nggak ada yang monggo. Nanti kalau mau lihat perdebatanku mungkin ketika aku melawat ke komal-komal saudara kita yang lainnya. Untuk di komalku sendiri sepertinya lah ya. Untuk sementara ini aku gunakan untuk kajian seperti ini dulu ya. Nggak ada urusan gue, mau yang lihat berapapun bukan urusan gue, yang penting gue udah sampaikan. Ya, ini ada 8 alhamdulillah. Oke. Yang saya harap dari dulu alhamdulillah terwujud, yakni JM langsung yang menjelaskan ke publik pemahaman Islam yang lebih rasional pada saat live debat yang di luar channel YouTube JM ini. Ya, kadang-kadang itu Kang Mas kita dari Ambon ya, kan pernah dikritik ketika menggunakan ikon kajian kita Islam rasional ya.
Terus nanti ditakutkan seperti Islam Nusantara ya. Alhamdulillah Kang Mas Rasmin ya, Kang Mas Halim atau siapa gue lupa ya, sorry. Itu dia mampu menjelaskan apa itu Islam rasional seperti yang gue jelaskan kemarin. Ya, alhamdulillah akhirnya publik menerima dan sekarang menjadi ikon di TikToknya ya, Halim Rais ya. Islam rasional. Jadi Islam rasional itu juga perintah Al-Quran. Al-Quran itu memerintahkan kita untuk memberdayakan logika, akal, rasional yang kita miliki. Itu sudah pernah kita kaji, nanti kapan kita kaji lagi juga boleh. Bahkan akan dimasukkan ke neraka bagi mereka yang tidak menggunakan rasionalnya. Ya, apakah engkau tidak berpikir? Gitu. Lu mikir dong, itu kan banyak ya. Kalau kita baca Al-Quran. Tetapi jangan lupa, bagaimanapun rasionalitas kita itu punya keterbatasan. Kalau sampai masuk ke wilayah 1/0, yang aku bilang wilayah 1/0 atau wilayah transrasional yang sudah aku bilang kemarin, ya itu kita harus stop karena logika kita tidak masuk. Wilayah 1/0 kalau orang eksak ini kan begini. Padahal artinya dia tidak tahu karena sudah mentok di logikanya. Ini wilayah 1/0 kalau aku bilang. Coba berapa 1/0? Ya, ini wilayah transrasional. Ya. Tapi bagaimanapun kita harus menggunakan otak kita, rasionalitas kita. Itulah perintah Al-Quran, makanya ikon yang aku usung itu Islam rasional atau Isra. Ya, biasanya teman-teman singkat Isra, Islam rasional. Ya, hadis juga begitu. Agama adalah akal, tidak ada beragama bagi orang yang tidak berakal. Jadi kita diwajibkan berislam karena kita punya akal. Kalau akalnya nggak sehat, gila. Itu orang gila itu nggak wajib berislam. Dia tidak dituntut nanti di akhirat. Makanya aku bilang, bisakah ketika kita tidak berislam kita selamat? Bisa kalau kamu gila. Hukum positif pun begitu. Kalau orang gila itu kan nggak bisa dituntut secara hukum, gitu ya. Oke. Terima kasih DM. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak buta huruf. Allah menjamin Al-Quran bukan dari Nabi Saud, tidak dengan membuta hurufkan beliau. Benar ya. Originalitas Al-Quran itu salah satunya instrumennya yang digunakan adalah bahasanya, bukan membuta hurufkan nabinya. Kan aneh ya. Tapi salah satunya dengan menantang manusia untuk membuat satu surat saja semisal Al-Quran, dan sejauh ini tidak ada yang sanggup menandingi bahasa dan sastra. Ini kita kembali ke bahasa dan sastra dalam Al-Quran ya. Oke, terima kasih. Salam sehat selalu JM sekeluarga, salam Isra. Oke, salam sehat. Terima kasih untuk Pak Guru kita yang ada di Balikpapan, Pak Guru Julian Mudasir ya. Julian Mudis, sorry namanya sulit. Oke. Selanjutnya Kang Suyitno, terima kasih. Kang Mas Irfan, semakin menarik, masih banyak makna majasi onta, masih banyak. Masih menyimak makna majasi onta betina Allah milik Nabi Soleh pada kaum Samud dari rumah Malang. Oh, sudah kembali, semoga selamat bersama keluarga. Nggih. Terima kasih untuk Irfan Al-Akbar. Kemudian kita lanjut Kang Syafi'i, assalamualaikum, ikut Imak Bekasi, mantap, lanjutkan dan sampaikan kepada yang lain ya, kepada teman-temannya yang ada di Bekasi supaya tidak memahami Al-Quran dari pendekatan dongeng ya. Jangan begitu. Oke, selanjutnya Kang Usman ya. Ini yang merequest tajuk kita ya, Kang Usman Kam atau Laisaragi. Assalamualaikum Gus, waalaikumsalam. Benar seperti yang guru jelaskan bahwa bangsa Samud menguasai arsitektur yang menyulap bukit dan gunung-gunung menjadi mahligai yang indah. Bukan memahat batu, dipahami bahwa mereka tukang pahat secara harfiah ya. Begitu bukan Gus? Oke, mantap, lanjutkan. Salam Isra, Islam rasional from Tarakan, Usman Medan. Oke, mau lihat godang Tuhan munasudilaiku teh. Dari Tarakan kita bergeser ke Dani Kampai. Kang Mas Dani Kampai ada di Padang, hadir. Oke, ini bukan Mas kita yang satunya ya, Dani Kampai ini ya.
karena ada juga yang dari Padang yang ini bergabung. Oke, Kang Mas Sahrul Ayadi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Terima kasih Mas, semoga di sana juga sehat selalu. Oke. Oke, terima kasih. Tolong teman-teman di TikTok dibantu tap-tapnya ya supaya ndak di cut. Oke, aku lanjutkan. User ikut nyimak Gus dari Kalteng. Oh, ini Pak Ponidi Raharjo, matur nuwun. Beliau adalah salah satu panitia yang menggagas untuk mengundang Gus Betik ya ke Pangkalan Embun memperingati Hari Isra Mi'raj kemarin ya. Dan seperti yang sudah aku sampaikan, itu adalah sebuah upaya trial error. Memang berat perjuangannya ya, bagaimana kita mengajak saudara-saudara kita untuk memasuki fase-fase Islam rasional. Jadi pendekatan Isra dan Mi'raj yang aku sampaikan itu tidak seperti mana yang kalian terima secara mainstream ya, tapi itu anti mainstream. Makanya teman-teman Kristen kalau mau bertanya tentang Isra dan Mi'raj sama aku itu harus hati-hati ya, karena aku tidak memahaminya seperti mainstream. Makanya aku bilang Kanjeng Nabi Isa atau Yesus naik lagi ke atas langit dan nanti mau turun lagi gitu. Itu hanya dalam sebuah cerita saja ya. Tidak ada ceritanya orang bisa naik ke atas langit. Jadi jangan kamu sodori aku Isra Mi'raj, khususnya Mi'raj ya. Ketika aku membantah Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu ya terangkat ke langit, itu sebatas cerita, tidak faktual. Dan itu juga bukan sorga seperti yang kalian pahami. Itu langit karena bukan paradis yang digunakan, tapi Uranos. Memang sih Uranos itu polisemi. Ya, masalahnya konteks akan menentukan. Itu langit, tidak ada orang yang ada di sorga sana, orang dunianya sandiwara. Ini hidup ini kan sandiwara, kata God bless. Dunia ini panggung sandiwara. Sandiwaranya itu belum di end, jadi sorganya belum ada isinya gitu. Ya. Tetapi kalau teman-teman Kristenku kan itu termasuk dari fundamental yang sangat mendasar tentang kedatangan yang kedua. Dan sekarang Yesus ada di atas langit. Ya nggak apa-apa, aku hormati sebagai keimanan kalian, monggo silahkan. Tapi kalau kita berbicara dalam perspektif akademis Alkitabiah, itu aku tolak. Nah, ketika aku menolak Kanjeng Nabi Isa atau Yesus ada di atas langit, biasanya mereka menyuguhkan peristiwa Isra'nya Kanjeng Nabi. Nah, aku bilang pemahaman Isra gue tidak sama dengan yang mainstream gitu ya. Oke, kemudian soleha kita Pak Ponidi Raharjo, matur nuwun nggih Pak Ponidi. Semoga sehat selalu dan salam untuk semua saudara-saudaraku yang ada di Pangkalan Embun, Kalimantan Tengah. Maybe sometime waktu-waktu berikutnya kita bisa mengadakan kajian lagi, monggo ya. Meskipun berat memang, seperti kemarin kita trial error, kita coba ternyata cukup berat ya. Untuk kita ajak kajian secara rasional ya. Namun demikian tidak berarti kita harus putus asa tidak mencobanya lagi gitu. Oke. Terima kasih untuk Pak Ponidi Raharjo ya yang ada di Pangkalan Embun dan bersama teman-teman Pak Lurah, dan ada saudara kita yang insya Allah terpilih menjadi DPR dan dia sangat mensupport dakwah ya. Dan untuk semuanya matur nuwun Pak Ponidi Raharjo. Kita lanjutkan terbang kita ke Palu, ada Gispati, alhamdulillah Palu hadir. Salam Isra Tuan Guru dan buat semuanya. Oke, terima kasih untuk 3 merah hatinya. Kain hadir ya. Sorry bacanya Kain atau Cain ini ya. Terima kasih, ini sebetulnya power lama kita, cuman kesibukan kadang hadir kadang tidak ya. Terima kasih untuk Mas Cain ya. Terima kasih ya. Semoga sehat selalu dalam tugas-tugasnya juga begitu. Oke, kemudian Didi ayak sah Bandung. Ayak Kang Hermana Natawijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyimak Gus tentang unta betina ya. Sudah unta betina lagi ya, lumbung. Salam Isra buat semuanya. Oke, dari Bandung ke Bandung deui nya. Ini Bandung Utara bagian barat, ayak Kang Sahran Gipari menyimak setelah taraweh sambil makan malam soto ayam. Kumaha soto ayam? Karedok atuh Kang. Ada karedok di ditunya. Karedok itu makanan khas saudara kita di Pasundan ya. Itu ya seperti pecel ya. Cuman kalau karedok itu mentah bahannya. Jadi mungkin vitaminnya lebih banyak gitu ya. Oke, atur nuhun Kang Saran, kita lanjutkan.
Jagoan kita yang punya Cirebon, Kang Aljus Mas Duki, yang katanya hari ini repot menjadi panitia ya. Monggo panitia mungkin zakat ya. Hati-hati panitia zakat ya. Itu ada kesalahan terjemahan dan kita sudah bahas. Untuk teman-teman di TikTok, hati-hati kalau yang ada dari panitia zakat ya. Kalau pengen tahu silakan lihat di channelnya Gus Beti bagaimana sebetulnya surat At-Taubah ayat 60 itu harus diterjemahkan ya. Hati-hati karena kita ada secara general itu ada namanya infak, nanti dibagi menjadi sodako, zakat, dan tatawu ya. Hati-hati, itu bermasalah besar itu. Al-Quran bilang ke kanan diterjemahkan ke kiri, akhirnya kacau ya. Untuk teman-teman di TikTok kalau mau tahu penjelasan zakat silahkan masuk ke channel Subandite Sukoco, nanti ketik zakat ya. Oke. Kemudian Kang Gurem Endrukem, anak ayam namanya kitab licek. Enggak, itu bahasa walian Malang ya. Dia punya istilah sendiri, anak ayam tuh gue lupa ya. Kalau gudel itu anak kerbau ya, kebu. Kemudian Kang Mas Roman Jutgen, Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ABC, akur. Gitu balasnya ya kalau salam ABC dari Jakarta. Bagi masyarakat Barat Tengah, nah ini sudah cerdas ini. Jadi kalau kita nyebut bukan Timur Tengah ya. Untuk teman-teman TikTok mohon perhatikan ya. Kalau kita nyebutnya bukan Timur Tengah. Ya, Timur Tengah itu kalau dilihat dari Inggris. Kita jangan mau terkooptasi oleh Inggris. Kita merdeka kok ya. Kalau dari Inggris itu nyebutnya memang sesuai geografis mereka Timur Tengah. Nah, kita kan ada di timurnya, maka kita menyebutnya Barat Tengah. Jadi seperti Israel, Arab itu Barat Tengah, bukan Timur Tengah. Ya, ini Kang Roman juga ini paham ini, sudah aku jelaskan di channel YouTube kita ya. Bagi masyarakat Barat Tengah, onta adalah salah satu hewan ternak dan salah satu penyangga hidup untuk digunakan dagingnya, susunya, dan tenaganya. Dan saya pernah membaca Al-Quran dengan terjemahan anti mainstream perihal onta betina dihubungkan dengan surat Al-Mu'minun 21 dan An-Nahl 66. Dan intinya ini bukan bicara mengenai unta fisik, Gus. Mantap. Artinya dia tidak harafiah tetapi metafora. Semoga Gus Beti dan keluarga selalu diberikan keberkahan oleh Allah. Amin amin, doa yang sama juga untukmu ya. Sun Gus untuk penyampaian anti mainstreamnya. Terima kasih saudaraku, terima kasih ya. Kemudian dari Bapak kita Ponidi ya, dari mana? Pangkalan Embun Kalimantan Tengah memberikan penjelasan lagi. Kebonusu gudel, bukan Google ini ya. Gudel ya, itu ya. Gudel itu anaknya kerbau. Maksudnya orang tua yang makannya nebeng sama anaknya. Nah, itu ya istilahnya kebo nusu gudel. Nah, gudel itu anak kerbau ya. Oke, terima kasih. Sekarang kita fokus ke kajian kita. Kira itu ini tolong sudah nggak apa-apa, situ aja, biar situ aja. Oke, aku bacakan dari sini dulu. Ada Kang Sahrul Ayadi, terima kasih. Kang Sahrul ini dari Sumatera Utara ya. Ini yang ada di TikTok. Dari Langkat, ingat gue Langkat ya. Nggak tahu jauh nggak Langkat ke Pancur Batu ya. Dari Langkat ke Pancur Batu, ku harap-harap bisa diambil menantu. Itu pantunnya orang Melayu ya. Kemudian kerbau betina unta besar. Oke, terima kasih Kang Sahrul Hadi. Waalaikumsalam. Anti pagan kerbau betina, Yesus malah nggak punya mukjizat. Oke. Kang Sahrul anti pagan. Assalamualaikum Gus derek sinau. Ini Mbak NS. Mbak dari mana ya? Bisa dikonfirmasi, semoga dengan dikonfirmasi silaturahmi kita bisa menjadi lebih akrab. Oh, kita punya saudara di Solo, maybe begitu, Semarang, Jogja, atau bahkan di Balikpapan misalnya ya. Jadi semoga aku mau channel YouTube dan channel TikTok itu selain sebagai wadah edukasi juga wadah silaturahmi kita ya, menjadi saudara di antara kita. Kemudian siapa ini? Pengabdi ya.
Coba pelajari kitab-kitab Weda dan turunnya, apa malah nggak banyak yang irasional. Gue nggak punya waktu mas, sebetulnya menarik untuk belajar Weda ya. Gue yang sudah itu justru Tripitaka, kalau Weda gue belum ya. Tapi Tripitaka yang gue pelajari itu karena teman gue itu panditanya ya, panditanya Buddha. Tapi perspektifnya Jepang dia. Jadi Tripitaka yang gue pelajari itu Tripitaka Buddha yang Jepang. Buddha itu kan nanti terbagi dua, ada Hinayana, Mahayana. Nanti kapan-kapan aku jelaskan Buddha itu ternyata punya Tuhan. Ya. Dan namanya ada Tuhannya Buddha itu ya, nanti kalau ada waktu. Gue belum sempet mas baca belajar Weda ya, tapi gue tertarik juga, cuman ngatur waktunya aja ini yang bisa atau enggak gitu ya. Terima kasih masukannya ya. Kemudian Malaya ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh Malaysia, negeri jiran. Nggak tahu Malaysianya di mana. Kemarin yang di Malaysia gue pakai kaos dari kiriman saudara kita yang ada di mana kemarin tuh, dari Malaysia dikirim itu ya. Di mana tuh ya? Kaos Malaysia kemarin apa tulisannya? Sarawak, dari Sarawak, Malaysianya di Sarawak. Ini nggak tahu saudara kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malaysianya ada di mana? Mungkin bisa dikonfirmasi ya. Seperti Mbak tadi ada di mana ya? Mbak NS ini ya, gitu ya. Oke, Kang Mas Nopri Hendri, jagoan kita yang punya Sumatera Barat. Ya, Padang Sumatera Barat Adigus. Oke, terima kasih. Kang Mas Bayu yang punya Probolinggo, terima kasih. Gelangnya apik Gus. Oke, itu ya, ada 7 kita ngaji bareng di sini dan kita akan lanjutkan. Oke, terima kasih. Mohon jangan lupa di tap-tap terus ya, karena kalau enggak langsung di-cut dia seperti kemarin dia rungkat lagi. Oke. Ini gue hapus. Gue coba trigger dulu. Gue trigger lagi ya supaya tetap ingat. Buaya darat. Ini manusia atau buaya? Maka jawabnya manusia. Karena aku sudah jelaskan kemarin tentang ungkapan kata buaya darat. Ada lagi kita ambil apa kemarin? Lintah darat. Nah, ini apa? Apakah lintah beneran? Enggak, ya manusia. Ya, manusia. Terus ada lagi apa lagi kemarin ya? Burung dalam sangkar. Dia hidupnya seperti burung dalam sangkar. Ini apakah burung? Bukan, manusia. Nah, sudah gue jelaskan ya di seri 3, seri 4. Tolong yang belum hadir kemarin, terutama yang di TikTok karena waktu-waktu lalu itu ada masalah wifi ya. Bisa dilihat di channel YouTube. Alhamdulillah sekarang wifi-nya kita sudah ganti pakai provider lain ya. Ya tentunya ya biaya lagi ya, tapi yang namanya dakwah, memang dakwah itu nggak ada yang gratis. Kita juga harus mengeluarkan biaya untuk dakwah ya. Alhamdulillah nggak beda-beda amat sih ya, sebetulnya bulanannya sama aja lah ya, relatif sama. Ini sekarang nggak ada kendala, terima kasih ya. Memang gitu, hidup ini nggak ada yang gratis. Kita dakwah itu ya pakai duit gitu ya. Bayar wifi ini. Tuh sepertinya gelap tuh, mungkin bisa dikondisikan kayak itu. Ini jagoanku Graito ini bagian teknisinya karena gue gaptek. Ya. Oke, buaya darat otakmu itu menuju ke manusia. Lintah darat ke manusia. Burung dalam sangkar juga itu manusia. Maka ketika kita berbicara unta betina, itu juga aku mengharapkan sangat kesadaranmu itu bukan memahami unta beneran. Itu ya manusia. Gitu loh. Cuman manusia yang bagaimana? Ya, itu nanti aku bahas di sini. Mungkin seri 5 ini bisa kelar ya. Bisa tamat. Besok kita beralih ke topik yang lain. Jadi jangan terus unta beneran terus menjadi dongeng. Untanya dari dalam batu sudah hamil 10 bulan terus diperas susunya nggak habis-habis. Itu kan dongeng. Al-Quran ini penuh dengan bahasa sastra tingkat tinggi. Kalau kalian pahami secara harafiah saja, selesai sudah, bubar itu urusan. Nggak jadi dandanan kata orang Jawa.
Makanya di surat Ali Imran sudah diingatkan, ada yang mukamat, ada yang mutasabihat. Nanti kalau untuk hal-hal yang akidah, dia bicaranya mukamat itu, tegas-tegas, ya. Tapi untuk hal-hal yang lain, apalagi untuk historikal seperti ini, sejarah, itu banyak bahasa-bahasa ungkapan, bahasa-bahasa metafor, bahasa-bahasa mutasabihat yang polisemi. Maka hati-hati, ya. Jadi kita harus ikuti aturan main Al-Quran. Al-Quran memperingatkan ada mutasabihat, ada mukamat. Makanya kemarin ada kafir yang mengatakan, nanti gue ngomong kafir di Bennett nggak ini, gue lupa lagi ini. Karena itu bukan hinaan gitu loh, gue tapi sulit karena gue melawan arus, apalagi melawan teknologi seperti ini. Gue biasanya ngomongnya itu apa yang mengalir aja gitu loh. Tanpa kontrol seperti tadi gue bilang, padahal itu sebuah diksi yang juga nggak boleh diucapkan dalam TikTok. Aduh, masalah lagi. Ya, itu bukan hinaan, ya. Justru kalau diterjemahkan non muslim itu bermasalah. Karena non itu tidak, muslim itu apa? Nggak selamat dia jadinya. Ya kan? Oke. Itu sudah aku bicarakan di YouTube ya. Nanti disutikan lagi boleh lah ya. Oke, jadi mohon sekarang ketika kamu memahami onta betina, kesadaranmu itu ke manusia, bukan ke onta beneran. Sebagaimana kamu memahami buaya darat, lintah darat, burung dalam sangkar. Clear ya? Oke. Ini aku hapus. Sekarang aku mulai menjelaskan macam-macam onta. Macam-macam onta. Ini bisa selesai enggak ya? Enggak bisa selesai, kita lanjutkan besok ya, karena ini harus menukil ayat-ayat aku. Ya, macam-macam onta dalam perspektif Quran itu menggunakan bermacam-macam istilahan ya. Ya, maka kita harus hati-hati ya. Kalau sudah membaca Al-Qur'an, ini onta yang bagaimana dan yang mana gitu. Kemarin tak ingatkan lagi ya, pengikut Kanjeng Nabi Ayub itu saking mokongnya, yang menolak beliau disebut apa? Setan. Nah, itu juga bukan setan yang dipahami sebagai yang makhluk halus, bukan begitu ya. Setan itu kan karakter, bukan personal ya. Oke. Aku jelaskan dulu macam-macam onta ya. Ini macam-macam unta atau onta ya. Nah, nanti kalian ngerti sehingga kalau kalian bertanya bisa menjelaskan macam-macam onta ya. Sudah aku jelaskan kemarin, kalau kebo itu anaknya gudel. Jadi orang Jawa cukup bilang gudel, berarti itu anaknya kerbau. Kalau di bahasa-bahasa lain aku belum belajar ya. Terus kalau bebek itu anaknya namanya meri. Ya, namanya meri. Ya. Terus apa lagi yang aku ingat? Bebek, meri, belo, gajah. Ini pelajaran bahasa Jawa waktu aku masih anak-anak dulu diajari. Sekarang nggak tahu ada nggak pelajaran bahasa daerah. Itu namanya belo, belo atau belo ya, belo ya, ingat. Nah ini. Gaya bahasa seperti ini juga ditemui dalam bahasa-bahasa Semitik, yaitu Semitik yang khususnya kita kaji sekarang adalah Arabian ya. Jadi orang nggak bilang anak kebo, nggak bilang begitu orang Jawa. Cukup bilang gudel, berarti dia anaknya kerbau. Cukup bilang meri, berarti dia anaknya bebek. Bukan ini anak bebek, nggak begitu. Oh iki meri, nah itu berarti anaknya bebek. Belo itu berarti anaknya gajah, bukan ngomong ini anak gajah, nggak begitu ya. Oke, aku kasih ini introduction ya. Teman-teman tolong jangan lupa tab-tabnya ya, nanti saking asik yang ikuti kajian, aku juga asik ngisi kajian, lupa langsung di-cut ya, nggak di tab-tab ya. Oke, aku ulangi. Gudel anak kerbau, meri anak bebek, belo anak gajah. Nah, linguistiknya Arabian juga begitu ya. Mereka nggak bilang anak onta, cuman terjemahan depak itu kan nggak komplit tuh ya.
Nah, ini teman-teman di TikTok kita sudah terbiasa mendekonstruksi terjemahan-terjemahan depak yang kurang tepat. Jadi kita di sini tidak hanya mengkritisi, itu terjemahannya salah, bukan. Tapi kita memberikan solusi. Nah, jadi mengkritisi dengan memberikan solusi itu adalah sebuah wujud pertanggungan jawab. Jangan hanya mengkritisi, nggak memberikan solusi. Itu namanya nggak bertanggung jawab. Ya, kita sudah berbagai ayat kita dekonstruksi ya, surat An-Najm, terus surat An-Nisa ayat yang pertama itu kita bersihkan dari pengaruh Bible ya, tentang bagaimana Gusti Allah Agung menciptakan manusia, penciptaan manusia. Teman-teman TikTok yang belum mengikuti silakan diikuti di sana ya. Dan silakan dikaji, nanti kalau sampean sudah ngerti, ajarkan kepada yang lain gitu ya. Supaya kita itu paham benar terhadap Al-Qur'an sebagai pedoman panduan kehidupan kita. Ya, kita dekonstruksi. Nah, begitu juga ini ya, itu kurang tepat. Ya. Nanti kita lihat itu ada di surat Gerak itu. Coba ini takutnya bapaknya salah ketip. Yang begini tuh loh. Yang begini. Faqala lahum Rasulullah naqata illahi. Oh, bukan. Sorry. Bukan itu tuh. Asyam nanti terakhir ya. Itu terakhir. Aku mau masuk ke sini dulu tuh. Udah ketemu tuh surat Ghasyiyah ya. Afala yang zuruna ilal ibili kaifa hulikot. Ya. Kaifa hulikot. Ya, kita merujuk Quran surat Ghasyiyah. Tulisan gue lebih jelek dari tulisan dokter ya. Gue dulu mau masuk ke dokteran nggak jadi ya. Sebenarnya tulisannya sudah memenuhi syarat jadi dokter, tulisannya jelek. Makanya kamu kebaca resep dokter itu sulit ya, tulisannya jelek. Makanya ketika aku nulis di papan tulis diperhatikan ya. Nanti kalau salah seperti Kang Mas Didik biasanya memberikan konfirmasi lewat grup WA ya. Teman-teman yang mau masuk grup WA kajian Islam Rasional silakan ajukan ya. Di YouTube itu kan ada nomor WA-nya, bisa mengajukan ke sana ya. Di slide yang kuning, di setiap awal kajianku di YouTube itu ada slide kuning, di situ ada nomor WA-nya. Silakan kalau mau ikut gabung bersama teman-teman di grup kajian Islam Rasional ya. Oke. Quran surat Al-Ghasyiyah. Quran surat ya Ghasyiyah ya, surat yang ke berapa ini? 88 ayatnya yang ke 17. Ini kan familiar ini ya. Kalau kita imamnya mesti afala yang jurna ila ibli khaifa hulikot kan gitu ya. Sebentar, aku kekurangan handphone ini untuk baca Arabiumnya. Ya, oke. Aku pakai ini aja dulu ya. Sebentar ya. Kamu buka ya surat 88 ayatnya 17 ya. Surat yang ke-88 ayatnya ke-17. Nanti kalau aku salah, kalian bisa membenarkan. Kadang-kadang lain yang ditulis, lain yang diucapkan. 88. Ya, surat yang ke-17. Coba lihat terjemahanmu itu. Kalau terjemahan depak jelas itu kurang tepat itu terjemahannya. Ya, begini. Maka tidaklah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan. Itu kurang tepat itu terjemahannya. Karena Al-Quran ya ada macam-macam onta yang mana yang dimaksud, gitu loh ya. Di situ menggunakan ibili ya. Perhatikan di situ ya. Maka apakah tidak mereka memperhatikan kepada ibili ya?
Gue nggak bisa, ini teman-teman di YouTube sudah tahu, yang di TikTok belum tahu itu. Gue tidak punya kemampuan baca Arabian yang bagus, makrotnya berantakan. Juga gue nggak mampu menulis Arabian yang bagus ya, sama Gra itu kalah gue ya. Tulisannya berantakan, dan ada baiknya sih ya nanti kalau tulisan Arabian gue bagus nanti dikirain ustadz beneran gue. Akhirnya gue tulis Latinnya saja. Ibili ya, ibili. Ya, yang diterjemahkan oleh Depak itu onta. Itu salah, Bos. Kalaupun nggak salah-salah amat, kurang tepat. Itu sebetulnya anak onta. Ibili itu anak onta. Jadi seharusnya terjemahannya lah, maka tidakkah mereka memperhatikan anak onta bagaimana diciptakan? Itu terjemahannya, bukan onta. Bagaimana onta diciptakan? Onta yang mana? Orang Al-Quran jelas membreakdown onta itu jadi macam-macam kok. Ya, nah ini kalau kita nggak ngerti kan jadinya gimana ya? Perlunya ngaji itu ya di sini. Cuman kan kita itu males ngaji. Seperti ini aku bilang tadi, yang menyaksikan kajian kita ini cuma 15 personal. Coba kalau debat bisa ratusan. Ini ya ini alhamdulillah di atas 10 ya. Ada berapa ini? Ada 13 lah, di atas 3 ya. Biasanya 10 ke bawah ya, alhamdulillah. Jadi moralitas akademis kita sebagai umat Islam itu kesadarannya masih memprihatinkan bahwa Islam itu dibangun atas dasar ilmu. Maka diperingatkan, jangan sekali-kali kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak tahu. Itu larangan Al-Quran. Nah, untuk tahu itu perlu belajar, perlu memasuki ya hal-hal yang berkarakter akademis seperti kajian kita saat ini. Tetapi berapa dari saudara-saudara kita yang Islam mau mengikuti hal-hal kajian seperti ini? Sukanya hal-hal yang bombastis. Gitu Islam mau jaya. Kalau generasinya aja sudah parah seperti itu, ya nggak bisa. Islam itu agama yang dibangun atas dasar ilmu. Tapi kalian nuntut ilmu males-malesan, maunya tuh yang bombastis. Lihat video YouTube yang bombastis, yang hohi baru tonton. Tapi kalau yang ngaji, ada yang bilang itu terlalu berseri-seri. Sesuatu yang holistik itu nggak bisa instan, Bos. Makanya dibilang tadi oleh Pak Guru dari Balikpapan, harus sabar mengikuti supaya kita pinter. Aku mau ngomong kebalikannya pinter nggak berani. Sekarang aku akali, aku pakai istilah supaya kamu pinter. Kebalikannya kamu pinter itu apa? Itu pikiran sendiri. Karena kalau aku pakai diksi itu takutnya di-cut lagi. Ya, oke, tolong tap-tapnya ya. Tap-tapnya yang di TikTok tolong dibantu supaya nggak di-cut ya. Ya, begitu ya. Jadi terjemahan Al-Ghoshiyah 8817 itu yang tepat itu adalah anak onta ya. Anak onta. Jadi bukan onta ya, anak onta. Oke. Onta kan kecil anak onta. Nanti dari anak onta itu menjadi besar ya, tergantung dia onta yang bagaimana ya. Sekarang kita lihat ya, ini nanti terbagi 3 ini ya. Nah, gini ya. Aku ajak dulu kalian ke Quran surat Yusuf ya. Quran sudah tuh mau adzan asal. Wah, sepertinya nggak selesai nih di seri kelima ya. Kita lanjutkan besok ya. Pembagian onta dulu. Ini Quran surat Yusuf ya. Karena aku harus sholat asar ini. Surat yang ke-12 ayat yang ke-72 ya. Begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu nafkidu su'al maliki waliman ja'a bihi himlu bairi wa nabizaim. Bairi ya, bairi. Itu juga onta. Ini pakai ibli ya, ibili, ini pakai bayi gini dia. Bayi hi. Bukan hi, wi ya. Bairi.
Ini onta juga ini. Ya, di Quran surat Yusuf surat 12 ayat yang ke-72. Ya. Semoga bisa kelar ya, karena sebentar lagi adzan. Seenggaknya kelar di sini dulu. Jadi besok aku tinggal melanjutkan di surat Asy-Syam, surat yang ke-91 ya sebagai penutupnya. Jadi nggak bisa selesai di seri kelima ini. Oke. Kemudian Quran surat Al-A'raf ya. Di sini Quran surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat yang ke-40. Ya, itu begini. Innalladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru an hala tupatahulahum abwabus samai wala yaqdulunal janata hatta yalizal jamalu fi syamil kiat wa kazalika nazil mujrimin. Dia pakai jamalu. Bukan Jamalu yang ganteng, Jamal juga bisa ganteng ya. Begini. Waduh, yang ini belum gue bacain ya. Yang surat Yusuf dulu ya. Sorry keburu-buru tadi. Begini. Yang surat Yusuf ya. Qalu nafkidu sual amalik walimang za'a bihi himlu bayri wa ana bihi zaim. Mereka menjawab, kami kehilangan piala raja. Ini kisah Nabi Yusuf ya. Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan, maksudnya beban onta untuk jamin. Dan aku jamin. Artinya kan ini cerita tentang Kanjeng Nabi Yusuf ya. Mereka kehilangan piala raja, dan siapa yang bisa menemukan piala raja itu akan diberi hadiah, katakanlah gitu ya, seberat bairi, onta. Ini onta apa ya? Kalau ini anak onta, bairi ini bisa nampak nggak di sini tuh? Onta yang digunakan untuk mengangkat beban, onta pengangkut, dan ini besar ontanya. Ya, itu namanya bairi. Jadi nggak ngomong onta pengangkut, enggak. Bairi, orang sudah ngerti. Onta yang untuk kerja, untuk mengangkut beban, itu bairi. Ya. Kalau ibili, nah, tahu berarti itu anak onta. Ibili itu anak onta, ya. Kan ini kita macam-macam onta. Itu di Gosia 8817. Nah, sekarang ada pengangkut, bairi, ada jamalu. Apa itu jamalu? Kita lihat di sini. Quran surat 7. Jadi subhanallah Al-Quran ya, sastranya tinggi, nggak sembarangan onta, dia bagi lagi onta itu. Nah, ini kalau kamu nggak mau belajar Al-Quran, bagaimana mau bisa pinter? Ini kalau teman-teman YouTube yang sudah tahu gue ya, nggak di TikTok, gue ngomongnya bla-blaan, tapi gue nggak berani nanti di-cut sama TikTok, makanya gue pakai diksi. Bagaimana lu mau pinter? Lawannya pinter tuh apa? Tahu sendiri kan ya, bagaimana mau pinter, sukanya kajian-kajian yang hohihe, yang kan sekarang kalau ngaji itu tertawa ya nggak apa-apa sih, tertawa, cuman kalau banyak tawanya nggak ada isinya, terus gimana? Kembali ke Al-Quran, back to Al-Quran. Aku ngajak kalian kembali ke Al-Quran gitu loh, nanti kembali juga ke As-Sunnah, Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Cuman kan ya dakwah seperti itulah ya. Gue bilang mesti ada rintangan. Ini kita cuman diikuti oleh, alhamdulillah sudah naik 19 peserta di TikTok. Ya. Ya, alhamdulillah. Coba kalau gue seperti debat bisa 100-an bahkan lebih yang nonton. Ya. Debat bukan nggak boleh, silakan saja, tapi basic keilmuan itu harus kita kuasai. Itu. Ya. Oke. Jamalu surat Al-A'raf ya. Innalladzina kazabu bi ayatina wastakbaru anha la tufatulahum afwabus samai wala yaqdulunal janata hatta yalizal jamalu fi samil hiya wa kazal najil mujrimin wa kazalika najil mujrimin ya. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya tidak akan dibukakan pintu-pintu langit. Hati-hati, nanti tanya langit ada pintunya.
Makanya kemarin gue sudah ingatkan, jangan mengkritik Bible ketika Bible mengatakan tiang-tiang langit. Nah ini teman-teman Kristen supaya tahu, gue nggak asal main sonong boy aja. Kalau memang itu benar, itu harus benar. Jadi nggak ada kesalahan pada Bible di Perjanjian Lama, itu kan di sebuah penghakiman ketika menggunakan penjelasan tiang langit, terus dikritik. Nggak bisa dikritik karena itu bahasa metafora. Sama dengan di sini pintu-pintu langit. Mana pintu langit? Nggak ada. Makanya teman-teman Islam juga hati-hati. Jangan sembarang mengkritik Bible. Kalau dia benar ya benar. Jangan karena ketidakpintaranmu. Nah, ketidakpintaran itu berarti kan apa? Kamu mengkritik Bible enggak? Maka itu perlu belajar. Ya, nggak ada masalah di sana ditulis pintu-pintu tiang-tiang langit. Seperti di sini pintu-pintu langit itu bahasa metafora. Oke, tidak akan dibuahkan pintu-pintu langit bagi mereka dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Itulah terjemahan Depak yang kurang tepat. Seharusnya Jamalu itu adalah unta jantan. Gitu loh. Ini unta jantan. Jadi ibil itu kalau dia nanti sudah besar digunakan untuk ngangkat barang, dia bairi ya, pengangkut barang. Unta yang gede-gede itu nanti kalau dia sudah besar dia laki, dia jamal, unta jantan bukan anta. Jadi ini seharusnya terjemahannya ya, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta jantan gitu, harusnya begitu, bukan hanya unta yang mana dulu ya. Sebelum unta jantan masuk ke dalam lubang jarum, demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang jahat. Oke, insya Allah ini bisa selesai. Nah, sekarang ini hanya untuk, besok kita lanjutkan ya. Ini hanya untuk menggambarkan dulu surat Asyam, besok kita lanjutkan secara utuh ya. Ini hanya serpihan Asyam ya, surat 91 ayat yang 13. Ayat yang ke-13 ya. 13. Di sini dikatakan ya, faqala lahum rasulullahu naqatallahi wa suqiyaha. Ya, nakota. Dia pakai naqatallahi ya, naqatallahi. Ya, nakota ya. Lalu Rasul Allah, maksudnya kanjeng Nabi Soleh, berkata kepada mereka, biarkanlah, maksudnya jangan diganggu, unta, bukan sembarang unta. Disebut unta betina kan, maka ini unta jantan. Gitulah maksud gue. Jadi Depak ini agak kurang teliti menerjemahkannya. Kan sudah jelas ya, kalau nakota, unta betina, jamal itu unta jantan. Nggak hanya unta masuk lubang jarum, nggak begitu ya. Maka di sini nakota ya, nakota ya. Besok akan kita tuntaskan surat Asyam ya di seri ke-6. Ini apa? Onta betina. Nah, jadi banyak onta ya. Bentar, sudah 1 jam ya. Oke, aku ulangi lagi ya. Macam-macam onta ya. Kalau onta itu anak, maka Al-Quran menggunakan diksi ibili ya. Itu ada di surat Al-Ghoshiyah ayatnya yang ke-17. Itu adalah anak onta ya. Kalau onta itu digunakan untuk pengangkut-pengangkut barang, itu bairi ya. Nih, ada di Quran surat Yusuf yang ke-72 ya. Kalau onta itu laki-laki, itu disebut jamal ya. Kok laki-laki? Jantan lebih tepatnya ya. Ini jantan betina kan gitu biasanya. Itu ada di surat 7 ayat yang ke-40. Nah, ini aku tulis begini supaya ini bisa dipertanggungjawabkan secara intelektual. Kalau lu nggak setuju, lu mau kritik silahkan. Kita bertarung di sini. Jadi gue kalau ngaji Al-Quran, ngaji Bible itu tetap gue tulis supaya ada pertanggungan jawab yang bisa kita pegang menjadi pedoman, nggak kesana kesini gitu loh.
nggak asal ngomong aja itu nanti jadi kurang bagus ya. Nanti yang satu maunya ke kanan, satu maunya ke kiri, nggak gimana mau ketemu gitu ya. Makanya papan tulis ini menjadi media supaya kita bisa mendapatkan constraint diskusi kita di wilayah ini loh. Untuk saat ini di Gosia, Yusuf, Al-A'raf, dan Asyam ya. Oke, unta jantan itu di surat Al-A'raf ayat yang ke-40. Nah, ini fokus kita sekarang di Asyam surat 91 ayat yang ke-13 ada nakota. Nakota ini yang sedang kita diskusikan, itulah onta betina. Kenapa onta betina? Insya Allah besok akan kita lanjutkan. Kenapa Nabi Soleh ya menggunakan istilah onta betina? Sekali lagi gue review sejenak. Ada ibili, ada baili, ada jamal, ada nakota. Yang menjadi diskusi kita adalah nakota. Itu macam-macam onta. Kenapa nakota? Kenapa kau nggak pakai jamal? Kenapa nggak pakai ibili? Kenapa nggak pakai baili? Insya Allah besok akan aku jelaskan. Oke? Karena ini sudah sampai masuk waktu sholat asar ya di tempatku ya, maka kita selesaikan dulu. Insya Allah besok ketemu lagi ya. Untuk teman-teman yang di TikTok, alhamdulillah sudah 21 ya. Tumben bisa menyampai 21 ya. Gimana ini ya kalau kita mau diskusi, aku nggak bisa ngangkat kalian gini, dan aku mau sholat asar, tapi ini tidak aku tutup dulu, aku biarkan dulu, aku sholat asar dulu, nanti aku kembali ke sini. Kalau kita mau diskusikan boleh nanti ya, nunggu aku sholat asar, sementara ini dulu, dan kalian ajukan permohonan supaya aku tinggal ngeklik aja untuk naik gitu ya, karena aku nggak bisa naikkan kalian. Oke, terima kasih untuk teman-teman TikTok ya. Aku mau sholat asar dulu. Oke, aku tutup dulu ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, dan sekarang puasa, jaga puasamu. Dalam bingkai keindahan iman dan Islam, letakkan dia dalam hatimu yang paling dalam. Tetapi tetaplah memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetap saudara kita. Semoga yang belajar dan yang mengajar tetap mendapatkan keberuntungan, yaitu keberuntungan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima ya. Oke, terima kasih telah ngaji bareng Gus Beti di channel YouTube Subandi Tesukoco dan di channel TikTok ya. Untuk saudaraku yang di TikTok, tunggu sebentar, aku mau sholat asar, nanti kita lanjutkan atau gimana. Boleh-boleh saja ya, tapi tolong jangan lupa di tap-tap biar nggak di cut sama TikTok, dan nanti ajukan ke permintaan untuk naik, karena aku nggak bisa naikkan kalian. Oke, sampai di sini dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.